Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Wulandari, kelas 1P Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Dalam manajemen, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mendapatkan, menggunakan, serta menggerakkan sumber daya yang tersedia guna dapat menggapai tujuan perusahaan. Kekuasaan mempunyai sifat yang berhubungan dengan orang dan posisi yang didudukinya, guna mempengaruhi peran orang lain, mempengaruhi proses yang akan terjadi atau sedang terjadi melalui kebijaksanaan dan peraturan yang diambilnya. Sumber-sumber kekuasaan. Menurut John R. P. Frank dan Bertram Raven, mengidentifikasi 5 macam sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan balasan atau reward power. Kekuasaan ini datang dari kemampuan seseorang memberikan balasan kepada orang lain yang melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini datang dari kemampuan seseorang menghukum orang lain jika orang tersebut tidak dapat mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini datang jika seseorang mempunyai hak atau secara hukum diperbolehkan mempengaruhi orang lain dalam wilayah tertentu. Yang keempat, kekuasaan referensi. Kekuasaan ini datang karena seseorang atau satu kelompok ingin meniru atau mengidentifikasikan dirinya sebagai orang tertentu. Yang kelima, kekuasaan kepakaran. Kekuasaan ini datang dari kepakaran atau keahlian seseorang. Jenis-jenis pemimpin dalam perusahaan. Yang pertama, pemimpin bergaya diktator, yaitu pemimpin memegang kekuasaan secara mutlak, tidak terbatas, dan menggunakan kekuasaan dengan kehendak hatinya. Yang kedua, pemimpin bersifat otoriter, yaitu pemimpin ingin berkuasa sendiri dan tidak mau melimpahkan wewenang terhadap bawahan. Bawahan harus patuh, taat, dan menuruti seluruh perintahnya. Yang ketiga, pemimpin bersifat demokrasi, yaitu pemimpin yang bersifat demokrasi selalu minta bantuan dan saran dari bawahannya, mengajak bawahan untuk memecahkan masalah bersama yang berhubungan dengan pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, pemimpin bersifat birokratis, yaitu pemimpin bersifat birokratis akan berpegang teguh pada peraturan, kebijaksanaan, dan prosedur kerja yang berlaku pada perusahaan. Pemimpin bersifat paternalistik. Pimpinan bersifat paternalistik banyak terdapat pada masyarakat bersifat tradisional. Pandangan seorang pimpinan ini dapat dikatakan diwarnai dengan harapan pengikutnya atau bawahannya kepadanya. Pimpinan bersifat karismatik. Karakteristik pimpinan yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga dapat memimpin bawahannya dengan daya tarik tersebut. Manajer harus dapat mengembangkan suatu gaya untuk memimpin bawahannya. Pemimpin bersifat bebas. Pemimpin seperti ini biasanya tidak dapat dikatakan sebagai pimpinan, hanya diangkat atasan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan ini tidak berwibawa sama sekali. Pendekatan studi kepemimpinan. Pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pimpinan mempunyai beberapa sifat kepribadian sama yang dibawa sejak lahir. Sejak lahir seorang telah memiliki atau tidak memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam upaya mencari sifat kepemimpinan yang dapat diukur, pendekatan ini menggunakan 2 macam cara. Yang pertama, membandingkan sifat-sifat orang yang menjadi pemimpin dengan sifat-sifat mereka yang menjadi pengikut. Yang kedua, membandingkan sifat-sifat pemimpin yang efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan berdasarkan alur tujuan. Kepemimpinan ini dirumuskan oleh Martin Evans dan Robert House. Model kepemimpinan ini merupakan upaya untuk membantu memahami dan meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam situasi yang berbeda. Kepemimpinan berdasarkan alur tujuan akan efektif jika terdapat 3 faktor lingkungan yang disukai bawahan.
Antara lain, yang pertama, sistem wewenang formal organisasi. Yang kedua, sifat khusus tugas bawahan akan mempengaruhi gaya kepemimpinan dengan berbagai cara. Yang ketiga, kelompok kerja karyawan akan dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dengan berbagai cara. Teori kepemimpinan berdasarkan situasi. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth. Teori ini banyak digunakan dalam pengembangan eksekutif oleh berbagai jenis perusahaan di Amerika Serikat, mulai dari perusahaan yang menghasilkan alat-alat berat, perusahaan komputer, perminyakan dan bank, bahkan juga oleh organisasi-organisasi kemiliteran. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada dua hal, yaitu pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan tingkat kematangan jiwa para bawahan yang dipimpin. Teori kepemimpinan kontingensi model Battlers. Teori ini ada dua hal yang dijadikan sasaran, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam situasi tertentu dan memperkirakan gaya atau perilaku kepemimpinan yang efektif dalam situasi tersebut. Ada 3 unsur situasi kerja yang membantu dalam menentukan gaya kepemimpinan paling efektif, antara lain, yang pertama, hubungan pimpinan dengan bawahan, yang kedua, struktur tugas, yang ketiga, kewibawaan posisi pimpinan. Yang keempat, teori kepemimpinan berdasarkan gizi manajerial. Konsep ini diasumsikan bahwa pikiran sebagian besar pimpinan bercabang dua. Satu cabang untuk perhatian pada orang dan satu lagi untuk perhatian produksi. Perhatian pada orang dan produksi ini saling melengkapi, tidak terpisah satu sama lain. Pimpinan harus menyatukan perhatian ini untuk mencapai hasil kerja bawahan secara maksimum, sekaligus akan mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, teori X dan teori Y dari Grigor. Teori X yaitu teori ini, seorang atasan akan mengembangkan suatu kepemimpinan untuk menghadapi bawahan, karena yang pertama, pada umumnya tidak senang bekerja, bawahan dalam hal sedapat mungkin akan menghindari pekerjaan. Yang kedua, karena bawahan tidak senang bekerja, bawahan sedapat mungkin harus dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau perintah untuk bekerja dengan ancaman. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.